Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Yuwandra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021. Kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan, pembelajaran ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Tidak sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Materinya tumbuhan sahabatku. Ya, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya ingin Alfa memimpin doa. Alfa memimpin doa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Alfa sudah dibantu memimpin doa pada teman-temannya. Apa ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, meskipun kita berada pada masa pandemi, ya kehadiran kalian itu sangat berarti ya. Kalian harus tetap semangat, harus tetap termotivasi untuk mengikuti pembelajaran meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Itu ya anak-anak. Sekarang, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Baik, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan membaca teks. Peserta didik mampu membuktikan ide pokok berdasarkan paragraf yang sudah dibaca dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati diagram, peserta didik mampu mendesain ide pokok menjadi kalimat dan paragraf. Yang ketiga, dengan mengamati berbagai macam tumbuhan,
peserta didik mampu mengevaluasi berbagai cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan teliti. Dan yang terakhir adalah dengan mengamati berbagai macam tumbuhan, peserta didik mampu membuat laporan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan baik. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu anak-anak biar semangat ya. Ada buah berduri, besarnya sekepala, isinya putih bersih. Buah apa namanya? Saya tahu buah apa itu anak-anak? Ada buah berambut, besarnya sekepatu, isinya putih bersih. Buah apa namanya? Nah, ada yang tahu jawabannya? Ada buah berduri, besarnya sekepala, isinya putih bersih. Kira-kira buah apa namanya? Ada yang tahu? Iya, durian. Yang kedua, ada buah berambut, besarnya sekepalan, isinya putih bersih. Buah apa namanya? Ada bisa menjawab? Ya. Nah, ngomong-ngomong soal buah rambutan. Nah, pernah ya kalian makan buah rambutan? Pernah. Nah, rasanya bagaimana? Manis. Kemudian kalau kalian lihat gambar ini, kiri-kirinya buah rambutan ini seperti apa? Ya, kulitnya berambut, warnanya ya, rasanya manis. Kalian tadi malam sudah saya bagikan bahan ajar dan LKPD ya pada link. Sudah kalian buka ini linknya? Ini bahan ajar untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Bisa kalian lihat di sini ada kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai, juga ada tujuan pembelajarannya. Di sini ada teks berjudul buah naga. Dari teks ini nanti di belakangnya ada pengertian ide pokok, kemudian ada pengertian paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Itu tentunya sudah kalian baca ya. Kemudian ada pengertian kalimat utama, ciri-cirinya, pengertian kalimat penjelas, mengembangkan ide pokok, ada perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan vegetatif buatan dan contoh-contohnya. Kemudian ada perkembangan vegetatif alami dan contoh-contohnya bisa dilihat pada bahan ajar yang sudah saya bagikan tadi malam. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik yang saya bagikan tadi malam. Nah, isinya adalah identitas sekolah kelas 6 semesternya, temanya, subtema, pembelajarannya, nanti diisi nama, nomor absensi, dan hari tanggal, yaitu hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Nah, ini nanti sambil mengikuti pembelajaran, kalian bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja peserta didik tersebut. Tapi kalian ngisinya tidak pada flipbook ini, anak. Ya. Kalian ngisinya pada lembar kerja yang saya berikan pada Google Form. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik yang saya bagikan melalui Google Form. Ini ada sebuah teks bacaan tentang buah rambutan. Ayo kita baca bersama-sama. Buah rambutan adalah buah yang sangat khas akan wilayah tropis. Buah ini menjadi buah favorit semua orang. Bentuk dari pohon rambutan sekilas sangat mirip dengan pohon mangga, terutama pada bentuk batang pohon dan warna dari batang pohon. Pada saat musim penghujan, pohon rambutan akan berbuah. Informasi apa yang kalian dapat dari teks bacaan tersebut? Tentang buah rambutan, Pak. Iya. Bagaimana cara kalian menangkap informasi yang dituangkan pada teks tersebut? Dengan cara membaca teks dari awal sampai akhir. Nah, kalian bahwa yang kalian baca itu adalah ide pokok dan kalimat utama. Dalam memahami sebuah teks pada paragraf, kalian harus mencari dulu
yaitu yang namanya ide pokok atau pokok pikiran dalam teks. Nah, pengertian dari ide pokok yaitu adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf dalam teks. Ide pokok kemudian dikembangkan lagi dengan kalimat yang lebih detail yang disebut dengan ide pendukung atau ide penjelas. Jadi kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Itu adalah paragraf yang letak ide pokoknya di awal atau di depan. Yang kedua, paragraf induktif. Yaitu paragraf yang letak ide pokoknya di belakang. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran atau paragraf deduktif-induktif. Yaitu paragraf yang letak ide pokoknya di depan dan di belakang. Selanjutnya, kalian tadi sudah membaca teks tentang buah rambutan. Nah, kalau dilihat dan dibaca pada paragraf pertama, itu ide pokoknya, itu kalimat utamanya yang mana? Ada yang bisa menjawab? Coba Farah. Ya, Farah. Ya. Coba dibaca Farah, kalimat utamanya yang mana? Buah rambutan adalah buah yang sangat khas akan wilayah tropis. Iya, buah rambutan adalah buah yang sangat khas akan wilayah tropis. Kita cek dulu. Iya, benar. Itu adalah kalimat utama dari paragraf pertama. Nah, kalimat utama sudah diketahui. Nah, kita cari ide pokok atau kita simpulkan ide pokok. Ide pokok merupakan ide yang mendasari dibuatnya kalimat utama. Ya. Kira-kira kalau ada kalimat utama seperti ini, ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah buah rambutan adalah buah khas wilayah tropis. Jadi ide pokok itu lebih sederhana daripada kalimat utama. Siapa yang bisa menentukan kalimat utamanya? Coba. Saya. Ya, Zahra, coba. Zahra dibaca kalimat utamanya. Dari pohon rambutan sejelas sangat mirip dengan pohon mangga. Ya, bentuk dari pohon rambutan sejelas sangat mirip dengan pohon mangga. Itu adalah kalimat utama. Nah, dari kalimat utama ini, kita bisa menyimpulkan ide pokoknya adalah pohon rambutan mirip dengan pohon mangga. Nah, dari paragraf ketiga ini, coba Tata, carilah kalimat utamanya. Ayo, yang mana Tata? Dan pohon rambutan akan berbuah. Iya, itu adalah kalimat utama paragraf ketiga. Nah, dari kalimat utama ini, kita bisa menentukan atau menentukan bahwa ide pokoknya lebih sederhana. Itu pohon rambutan berbuah saat musim penghujan. Coba Alfa, kalimat utamanya yang mana Alfa? Paragraf keempat. Pohon rambutan dapat berkembang biak dengan cara dicangkok. Iya. Ya, jadi kalimat utamanya adalah pohon rambutan dapat berkembang biak dengan cara dicangkok. Dari kalimat utama tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ide pokoknya adalah pohon rambutan dapat dicangkok. Nah, berarti dari keempat paragraf tersebut, letak kalimat utamanya berada di awal atau di depan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keempat paragraf ini termasuk paragraf deduktif, ide pokok, manfaat buah pisang. Itu adalah ide pokoknya. Dari ide pokok ini kita kembangkan menjadi kalimat atau kalimat utama. Manfaat buah pisang ini kalau kita kembangkan kalimatnya kurang lebih seperti ini. Buah pisang merupakan buah yang kaya manfaat bagi tubuh kita. Dari kalimat utama ini, kita tambahkan kalimat penjelas supaya kita dapat membuat sebuah paragraf.
Kalimat utamanya, buah pisang merupakan buah yang kaya manfaat. Itu kalimat utamanya. Kalimat penjelasnya, buah pisang banyak kita temui di sekitar kita, seperti di kebun, warung, atau di pasar. Harga buah pisang pun tidak mahal dan terjangkau. Meskipun murah, tetapi buah pisang memiliki banyak manfaat bagi kita. Ide pokoknya, buah sumber manfaat. Nah, dari ide pokok ini, kalian buat kalimat utama. Kalian buat 5 saja. Ya. Kalian buat 5 kalimat utama, nanti bisa kita kembang lagi menjadi 5 paragraf. Dan saya beri waktu 5 menit untuk mengembangkan ide pokok itu menjadi kalimat utama. Nah, nanti kalau sudah, saya akan menunjuk kalian untuk membaca masing-masing pekerjaan kalian. Nanti kita bahas bersama-sama. Silakan bisa dikerjakan dari sekarang. Coba paragraf 1 saya tunjuk atau kalian ada yang mau membaca paragraf 1? Siapa paragraf 1? Saya, Pak. Ya, silakan Tansya. Paragraf Buah 1 dibaca. memiliki manfaat bagi tubuh manusia. Buah mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang berkhasiat bagi tubuh. Ya, bagus. Itu adalah paragraf 1 yang dikembangkan oleh Tansya. Terima kasih Tansya sudah membaca. Paragraf 2, siapa? Saya, Pak. Ya. Bilqis, silakan dibaca paragraf 2. Selain banyak manfaat, buah juga memiliki rasa yang enak. Oleh karena itu, banyak orang mengolah buah-buahan sebagai jus, es buah, ataupun bahan makanan lainnya. Ya, yang ketiga, siapa? Yang mau membaca? Ya, siapa? Nomor 3. Galuh, ya. Silakan Galuh, dibaca. Sering-seringlah mengkonsumsi juga merupakan sumber serat alami yang baik bagi pencernaan. Di samping itu, buah juga sangat mudah didapatkan di sekitar kita. Paragraf keempat, siapa yang membaca? Saya, Pak. Ya, Alfa, silakan dibaca paragraf. Selain mudah didapat di sekitar kita, harga buah juga tidak terlalu mahal dan terjangkau. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengkonsumsi buah. Ya, bagus. Paragraf 5. Saya, Pak. Ya, Amel, silakan. Buah juga merupakan penyeimbang makanan yang kita konsumsi. Selain vitamin terbesar buah adalah vitamin C yang baik bagi daya tahan tubuh kita. Dari teks yang kalian baca tadi, bagaimana cara pohon rambutan tadi dapat dikembangbiakan, anak? Cara dicangkok. Iya, dengan cara dicangkok. Bagus. Nah, selain tumbuhan rambutan, setahu kalian, tumbuhan apa yang bisa dibudidayakan dengan cara dicangkok? Pohon mangga. Oh iya, bagus. Pohon mangga. Jadi mencangkok merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya saja. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, vegetatif alami. Dan yang kedua, vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek batang. Nah, jadi daun-daunnya dipotongi. Ya, itu adalah dahan yang dipotong. Kemudian setelah itu ditancapkan pada meja. Yang kedua adalah stek daun. Stek daun kita lihat videonya. Nah, ini adalah stek daun. Ini tanamannya adalah cocor bebek. Jadi daunnya dipotong. Yang ketiga adalah
menyambung. Nah, di sini ada 2 jenis pohon mangga. Jenis pohon mangganya berbeda. Itu ada dahan yang masih muda, dipotongi daunnya. Nah, yang keempat adalah merunduk. Jadi dahan dari pohon tersebut dikerat bagian kulitnya. Selanjutnya ada yang namanya okulasi atau menempel. Bisa kita lihat, ini adalah tahap-tahap menempel atau okulasi. Nah, itu yang akan ditempelkan. Tunas yang akan ditempelkan mencangkok, sama seperti pohon rambutan yang sudah kalian baca tadi. Jadi mencangkok itu dari pohon yang sudah ada dikuliti dahannya. Ya, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar yang terletak di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, ini namanya tunas. Tunas itu tumbuh di dalam tanah. Tepatnya di sekitar induk tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, nah ini namanya umbi batang. Jadi umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Amel, tahu tanaman yang menyimpan makanan pada batang? Kentang, Pak. Oh ya, bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi merupakan batang yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah. Yang terakhir adalah spora. Jadi spora adalah sel yang dibungkus oleh pelindung berupa lapisan tipis. Kemarin kalian sudah saya perintahkan mencari tumbuhan-tumbuhan berikut, anak-anak. Sudah kan? Bisa ditunjukkan ke kamera yang sudah kalian cari. Di sini ada jamur, ada ketela pohon, ada tunas pisang, ada wortel, ada bawang bombay, ada rumput teki, ada dahan mangga, dan jahe. Bisa ditunjukkan ke kamera? Iya, Siti sudah. Kata, tunjukkan kamera. Ya, Amel, oke. Galuh, sudah. Bilki sudah. Tansya? Tansya, tunjukkan ke kamera. Oh ya. Zahra sudah. Alfa? Iya, nanti kalian akan mengamati tumbuhan-tumbuhan tersebut, anak-anak. Ya. Tapi sebelum kita melangkah ke situ dulu, kita ice breaking dulu. Kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ya, jadi nanti kalian menebak abjad apa yang seharusnya masuk pada kolom-kolom kosong ini. Jika salah, akan muncul gambar orang digantung seperti ini. Kalau orang tersebut membentuk gambar digantung secara sempurna, berarti kalian gagal menjawab. Aku adalah tumbuhan alternatif pengganti kayu yang berkembang biak dengan tunas. Sebutkan satu abjad saja. Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, Bilkis. Apa, Bilkis? B. B. Ya, ada abjadnya B. Di sini ada 1, ada 2. Masih ada 2 kosong. Siapa yang menjawab? Galuh, ya, A. Ya. Ya, M.
Ya, berhasil. Jadi jawabannya adalah bambu. Jadi bambu itu berkembang biak dengan tunas. Sudah bisa ya? Nah, sudah cukup ice breakingnya. Kita lanjut ke pengumpulan data. Nah, kalian sudah membawa sampel-sampel atau contoh tumbuhan yang saya instruksikan kemarin. Sekarang kalian identifikasi dan kalian amati jenis perkembangbiakannya. Kalau sudah diidentifikasi, kalian masukkan pada LKPD yang sudah saya bagikan kemarin. Ini LKPD yang saya tampilkan kemarin pada link flipbook. Nanti kalian isi pada sini, anak. Nanti kalian isi pada LKPD Google Form. Nanti diisi nama, nomor absen. Nah, ini nanti kalian amati hasil tanaman atau tumbuhan yang sudah kalian cari, yang kemarin saya instruksikan, lalu kalian isikan pada LKPD berikut. Artinya seperti jamur. Nanti perkembangbiakannya apa? Nanti kalian tinggal klik mana jamur yang tepat. Saya beri waktu kalian untuk mengamati tumbuhan yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian kumpulkan. Saya beri waktu 20 menit untuk mengamati tumbuhan tersebut. Silakan bisa diamati dari sekarang. Oh iya, tidak lupa, nanti pada waktu pengamatan kalian rekam melalui video ya. Jadi pada waktu kalian mengamati wortel misalnya, kalian rekam video, lalu hasil videonya nanti kalian kirimkan pada grup WA. Nah, sudah selesai kalian mengamati anak-anak? Sudah? CV sudah diamati? Sudah. Ya, bagus. Kalau sudah diamati, sekarang kalian presentasikan ya. Saya panggil saja yang membaca hasil pengamatan. Coba yang saya ingin Ansya membaca hasil pengamatannya. Jamur. Ya, jamur. Perkembangbiakannya apa, Ansya? Spora. Ya, spora. Spora itu vegetatif alami atau buatan? Alami. Alami, bagus. Yang kedua, ketela pohon? Ketela pohon. Stek batang. Ya, stek batang itu alami atau buatan? Buatan. Ya. Terus? Pisang. Ya. Tunas. Ya, tunas itu alami atau buatan? Alami. Alami. Yang keempat? Wortel. Wortel. Umbi akar. Ya, alami atau buatan? Umbi akar. Alami. Alami. Terus? Bawang bombay. Ya. Umbi lapis. Umbi lapis. Vegetatif alami atau buatan? Vegetatif alami. Ya, kemudian Rumput teki. rumput teki, perkembangbiakannya? Geragi. Ya, geragi itu alami atau buatan? Alami. Alami. Terus? Mangga. Ya, mangga. Mangga mencangkok. Ya. Vegetatif buatan. Ya, bagus. Yang terakhir? Jahe. Jahe? Rhizoma. Ya, rhizoma. Vegetatif alami. Ya, bagus. Ansya, terima kasih hasil pengamatannya. Ya, anak-anak, mari kita simpulkan atau kita bahas bersama-sama jenis tumbuhan yang sudah kalian amati. Kalian bisa lihat, ini adalah salah satu jenis jamur. Ya.
Jadi jamur ini berkembang biak menggunakan spora. Dia berkembang biak secara alami. Seperti ini contohnya. Ini bisa kita konsumsi. Ini salah satu jamur yang tidak beracun dan bisa kita konsumsi. Yang kedua adalah ketela pohon. Ini. Jadi ketela pohon itu sebenarnya bisa dikembangbiakan secara alami dan juga bisa dikembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang ketiga, pisang. Pisang berkembang biak dengan tunas. Kalian bisa lihat ini tunasnya. Ya, jadi tunas pisang itu seperti ini. Yang keempat adalah wortel. Ya, wortel tadi jawabannya dari Bilqis dan Tansya itu umbi akar. Benar. Karena ini yang dikonsumsi adalah akarnya. Ini akar yang dimakan ini. Sama seperti ketela pohon. Nah, sama. Yang kita makan adalah akarnya. Selanjutnya adalah bawang bombay. Nah, ini bawang bombay ya. Ini kalau kita potong, dalamnya itu berlapis-lapis. Makanya ini kenapa disebut sebagai umbi lapis. Nah, selanjutnya adalah rumput teki. Rumput teki itu jenisnya bentuknya seperti ini. Jadi ada akar yang menyambung. Akar ini menyambung. Inilah yang disebut dengan geragih. Selain rumput teki yang berkembang biak dengan geragih itu adalah stroberi. Nah, mangga saya bawakan dahannya. Seperti pada video tadi, dahan ini dapat dicangkok, yaitu dengan cara dikuliti pada dahannya. Setelah itu, diberi media seperti tanah tadi, dan serabut-serabut tadi, serabut kelapa. Setelah itu dibungkus menggunakan plastik dan ditali. Didiamkan beberapa minggu, nanti lama-lama pada dahan ini akan tumbuh akar. Yang terakhir adalah jahe. Ya, ini jahe anak-anak. Selain jahe sebenarnya banyak tanaman yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Yaitu lengkuas, kunyit, temulawak itu sama. Mereka menggunakan rizoma. Setelah ini saya akan mengirimkan link evaluasi pada grup ya. Nah, ini adalah soal evaluasi yang akan kalian kerjakan setelah ini anak-anak. Jangan lupa mengisi nama, kelas, nomor presensi. Ini nanti kalian pilih jawaban yang paling benar. Nah, anak-anak, kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini anak-anak? Cara mencari ide pokok. Bagaimana cara kita menentukan kalimat utama sebuah paragraf? Tadi kita sudah mencari bersama-sama. Bagaimana, Bilqis? Dengan cara mencari ide pokok. Ya, dalam menentukan kalimat utamanya, kita harus mencari ide pokoknya. Apa perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan? Ayo. Vegetatif alami terjadi secara alamiah. Vegetatif buatan terjadi karena rekayasa manusia. Iya, bagusnya kita simpulkan. Jadi, ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf dalam bacaan. Kemudian, kita tadi juga belajar tentang perkembangbiakan vegetatif, yaitu adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Saya rasa untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ya, meskipun kita belajar secara daring, tetap tingkatkan motivasi kalian meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, tidak lupa juga saya untuk mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Dan yang keempat, memakai masker. Ya, harus kita patuhi. Saya rasa untuk kegiatan pembelajaran kali ini sudah cukup. Jangan lupa kalian kerjakan soal evaluasi yang
sebentar lagi akan saya kirimkan melalui grup WA ya. Tepuk PPK religius nasionalis mandiri gotong royong integritas. Yes. Nah, sebelum saya tutup, kita akhiri dengan doa bersama-sama dulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.